gue nggak tahu apakah ini Chelsea yang sebenarnya gitu ya, yang zaman dulu tahun 80-an 90-an atau di zaman awal-awal musim. Awal-awal Mourinho juga kan ya gitu. jadi kayak gue ngeliat ini Chelsea yang dulu nih yang gue lihat kayak gitu, dan memang padahal kan pemain beda-beda ya, udah ganti generasi, udah nggak relevan lagi dengan mungkin gaya itu, tapi ya itu yang terlihat seperti itu. Justru ketika menghadapi Crystal Palace yang 10 orang, benar. Nah di situ tuh menurut gue, iya kan? Ya itu salah satu penyakit lah, penyakit yang masih ke bawah gitu loh. Dari Masalahnya kalau hari Minggu kadang apotek tutup, nggak ada obatnya. Nah itu yang bahaya itu kan. Fighting spiritnya ketika dulu sama yang sekarang dipegang sama Michael Carrick tuh jauh berbeda jujur. Gue penasaran, tuh Michael Carrick ngomong apa sama pemainnya? Dia. Iya kan? Lu jago men, udah itu mah. Masa lu jago men? Arsenal doang sih, iya kan? Ya sebenarnya banyak yang berpendapat bahwa Michael Carrick ini membawa suasana seperti ketika dia dilatih sama Sir Alex dulu gitu loh. Ya terus terserah lah, pokoknya yang jelas kemarin para pemain MU tuh kelihatan bahwa ada darah baru, segar. Kayak nggak kelihatan MU yang bingung kikuk gitu loh. Iya, maksudnya waktu dia ketinggalan 1-0. Iya. Dan lu percaya nggak? Kaget nggak ya? Dia udah menang lawan City, menang lawan Arsenal, musim ini udah menang lawan Chelsea juga, menang juga lawan Liverpool. Oh iya benar, itu yang mau gue bilang. Menang lawan Liverpool. Iya. Tinggal Spurs aja. Tim yang katanya mau quadruple semalam ditaklukkan oleh tim yang dipanggil King oleh para fansnya. Itu udah tahu kan? Arsenal semalam kalah atas Manchester United dengan skor akhir ya cukup tipis ya sebenarnya, 2-3. Nah itu menjadi perbincangan di satu dunia di pagi hari ini, Di hari Senin. Iya benar. Senin gembira, Senin ceria. Senin ceria bagi para fans MU pastinya. Yoi, glory Man United. Glory Man United. Dan juga sebagai fans Chelsea juga semalam menang atas Derby London, atas Crystal Palace, dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dave Revli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay! Woi. Bentar. Lu sebelum Chelsea gue ngomong juga. Iya. Serie A benar. Gimana? Inter Milan agak dingin di puncak. Selisih 3 poin sebelum Giornata teranyar itu sekarang melebar jadi 5 poin. Oh iya. Karena dini hari tadi rival sekotanya Inter Milan cuma bisa bawa pulang 1 poin dari ibu kota. Seri 1-1 dengan AS Roma. Inter, gue nontonnya deg-degan. 0-2 duluan, Dev. Oh, Napoli dulu unggul. Bukan, Inter ketinggalan 0-2 lawan Pisa. Sebelum akhirnya membalikkan keadaan menang 6-2. Oke. Tapi Inter nggak cuma satu-satunya tim di Serie A yang pekan ini bisa bikin 6 gol. Karena Como, klub yang dimiliki oleh orang Indonesia, itu menang besar setengah lusin tanpa balas lawan Torino. Setengah lusin, iya benar. Tapi big match yang di Turin, Juventus akhirnya jadi tim yang paling berjaya 3-0 Napoli. Nah itu membuat klasemen tadi gue bilang Inter Milan tetap di puncak, selisihnya 5 poin dengan AS Roma. Napoli masih nomor 3 atau gue nggak tahu Napoli sama AS Roma jadi, tapi Napoli, AS Roma, Juventus lah masih ada di sana di 5 besar. Nah Como ngintip lah di nomor 6. Luar biasa. Ini ngomongin Serie A ya. Benar. Dan di Bundesliga akhirnya Munchen. Kalau Munchen musim ini kehilangan poin sempurna pertama kali sama Union Berlin. Musim ini dia kalah pertama kali di Bundesliga. Itu dari Augsburg. 1-2. Jadi ya gagal mempertahankan kesempurnaan dia, benar. Poinnya jadi selisih 8 atau 9 poin dengan Borussia Dortmund di ranking kedua. Ranking 2. Kayak gitu. Kenapa gue ngomong itu? Karena Inter sama Dortmund nanti ketemu di Liga Champions tengah pekan ya. Di pekan terakhir fase Liga. Ya sekalian juga Barcelona kan juga di pekan Barcelona di menang match Jordana sebelumnya kan kalah sama Real Sociedad, dan di akhir pekan kemarin menang lagi lah 3-0 lawan Oviedo. Tapi selisihnya tetap 1 poin karena Kylian Mbappe lagi-lagi bikin amazing ya, brace untuk membawa Real Madrid menang 2-0. Setelah nggak lolos di Copa del Rey, ya Real Madrid di bawah Arbeloa positif terus hasilnya. Betul. Gitu. Oke, udah nih. Kita ke Premier League ya. Langsung ke Premier League Bang DJ, di pembahasan utama dari halftime break, cuman nggak langsung bahas Arsenal MU dulu, kita ke match yang lain dulu. Manchester City Bang DJ akhirnya
memutus rentetan buruk mereka. Betul. Di ini mungkin match kelima ya, di 4 match sebelumnya hanya bisa 3 seri dan 1 kalah. Iya. Dan akhirnya ya lawan Wolves menang 2-0. Tapi yang bikin gue jengkel sama Pep Guardiola adalah dia nggak mainin Erling Haaland dari menit pertama. Oh gitu. Karena gue pasang dia triple captain di FPL. Kan ya tapi itu kemenangan yang ya sudah kita prediksi lah ya. Iyalah. Walaupun skornya cuma 2-0, lagi-lagi Semenyo ada di papan skor. Ya ini membuktikan bahwa pembelian Semenyo ya memang salah satunya menambah daya serang, daya gedor Manchester City. Dan dia juga menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Benar. Ya kan di saat Phil Foden kadang naik turun. Ryan Cherki memang cukup bermain bagus. Jeremy Doku juga salah satu pilihan. Tetapi kehadiran Semenyo memang memberi warna lain bagi The Citizens untuk mengarungi sisa musim. Ya jalannya match ini juga kan cukup ini juga Bang DJ. Tadi kan lu udah sebut ya Haaland nggak starter ya. Gue sih berharap nggak starter Haaland nih. Ya gue nggak tahu ya apa mungkin karena lawannya Wolves gitu. Tapi apakah mungkin masa ya seorang Haaland diistirahatkan? Kayaknya nggak mungkin juga gitu. Ya makanya waktu dia kena rotasi begini gue bertanya-tanya. Karena gini kalau kita ngomongin sejak Erling Haaland bergabung dengan Manchester City, Wolves itu menjadi salah satu klub yang sering dibobol sama Erling Haaland. Erling Haaland pernah bikin hat-trick ngadapin Wolves, pernah bikin quad-trick lawan Wolverhampton Wolves, pernah bikin brace, ya kan? Di pekan yang di edisi sebelumnya juga dia bikin gol di pertandingan sebelumnya. Tiba-tiba dia dicadangin gitu. Itu yang membuat gue sempatnya sial deh. Tapi ya udahlah. Iya, tapi poin penting di match ini ya kembalinya Omar Marmoush Bang DJ. Betul, dan dia bikin gol ya kalau dia bikin gol. Iya, dia bikin gol pembuka kan untuk Manchester City, dan sebenarnya ini cukup baik juga untuk Marmoush. Kayaknya Marmoush gak ikut AFCON ya setahu gue karena cedera kan dia. Sepertinya. Iya, gitu. Jadi rotasi. Marmoush ikut ke AFCON sempet, tapi kayaknya cedera terus akhirnya nggak main banyak deh kalau nggak salah. Ya pokoknya baru sempat lihat main lagi ya sebenarnya di match ini sih kalau si Omar Marmoush ini. Ya kembali lagi setelah match ini, apakah Pep Guardiola Bang DJ ke depannya nih bakal menyusul Arsenal ya, karena udah tinggal jaraknya udah tinggal 4 poin nih Bang DJ. 4 poin 15, tapi gini lah Dev, masih panjang. Ya penting City fokus sama dirinya sendiri. Gue kemarin kan ngomong di edisi kita yang sebelumnya bahwa nggak usah mikirin Arsenal lah gitu kan. Lu bisa raih 3 poin. Ya itu menurut gue udah jauh lebih bagus, dan ini kemenangan yang cukup penting, dan di akhirnya kan pekan ini Arsenal kan tergelincir. Ya, jadi makanya selisihnya jadi 4 poin. 4 poin. Itu sih. Ya kemenangan yang pantas. Ya walaupun sebenarnya gue berpikir tadinya ini akan bisa menjadi ladang gol lah buat Manchester City. Ya itu untuk Manchester City. Lanjut kan Bang DJ udah bilang kemarin Burnley Tottenham nggak bisa menang juga. Iya, 2-2 ya. Iya. Ya lagi-lagi ya, kayaknya seperti yang lo bilang, Spurs kayaknya fokusnya hanya ke Liga Champions saja deh. Hanya ke satu turnamen kayaknya. Ya. Kalau di Premier League, gue sih nggak bilang dia nggak fokus ya, tapi kok kayaknya dia nggak menemukan jalan untuk bisa meraih kemenangan ya. Tapi yang kredit poin justru harusnya buat Burnley setelah dia menahan imbang Liverpool 1-1 dalam mungkin 2 pekan yang lalu ya. Dia bisa menahan imbang lagi tim besar seperti Spurs 2-2. Dan ini juga Bang DJ, fansnya tuh waktu match selesai chanting kalau pelatihnya Thomas Frank bakal dipecat gitu. Ya lagi-lagi ini fans Spurs nih agak sedikit problematik lah gitu. Lu di Champions ini posisinya aman loh. Iya. Ini kan sebenarnya kayak musim lalu Ends Postecoglou ya, tapi bedanya kalau Ends Postecoglou kan udah 2 musim ya kalau nggak salah di Spurs kan. Ya Thomas Frank lagi-lagi ya, sebenarnya menurut gua Thomas Frank adalah seorang pelatih yang baik. Ya kan? Seorang pelatih yang baik, dia memberikan sebuah gaya permainan yang berbeda. Di awal musim itu works lah, tapi nggak tahu kenapa ada yang salah, tapi gue nggak ngerti juga apa yang salah ya. Lagi-lagi ini masalah mental dari Spurs ya, mengarungi musim ini. Dan sebenarnya kalau ngelihat bagaimana mereka dibilang sebagai salah satu anggota The Big Six, kok nggak kelihatan aja di 2 musim ini gitu. Iya. Ya itu untuk Spurs gak usah banyak-banyak lah. Ya. Lanjut ke tim yang warna merah lagi nih Bang DJ. Liverpool ya. Iya. Ya Liverpool kalah 2-3 dari Bournemouth. Ada satu catatan menarik, Dev. Ini untuk kalau catatan gua nggak salah, ini untuk ketiga kalinya musim ini di Premier League Liverpool kalah dari gol di menit terakhir.
atau gol di injury time yang udah menjelang laga pertandingan berakhir. Yang pertama kalau nggak salah waktu lawan Crystal Palace di awal musim. Terus kalau nggak salah tim lo Estevao tuh bikin gol di menit terakhir. Itu yang membuat Liverpool kalah 2-1. Ya kan sama Crystal Palace juga kalah 2-1. Guehi kalau nggak salah waktu itu yang golin. Dan sekarang lagi-lagi gol di injury time itu yang menyakitkan buat Liverpool dan kalah 2-3 menghadapi Bournemouth. Ya banyak hal yang terjadi, Dev. Kalau nggak salah di dalam wawancara Arne Slot juga mengeluhkan para pemainnya kecapean katanya, atau fokusnya juga jadi nggak, karena kan mereka baru pulang dari laga menghadapi Marseille dan itu juga merupakan sebuah laga penting yang akhirnya mereka bisa menangkan gitu. Tapi kan sebenarnya nggak jadi alasan karena dia tahu banget bahwa posisi mereka itu di klasemen juga nggak settle amat walaupun hanya untuk mengincar finish nomor 4 dan itu terbukti akhirnya dia kalah 2-3. Yang hebat itu menurut gue Iraola lagi-lagi. Pemain iya kan? Iya. Tanpa Semenyo yang udah hengkang, Bournemouth tidak menampilkan bahwa mereka inferior di hadapan The Anfield Gangs. Tapi emang performa Iraola ya bersama Bournemouth nih kadang setelah terutama setelah pemain-pemainnya pergi di musim panas kemarin sama di transfer musim dingin ini, ditambah Semenyo pergi, masih ini Bang DJ kalau bertemu sama tim-tim papan atas ya, atau tim-tim Big Six lah, atau tim-tim besar di Premier League, kelihatan banget bahwa Iraola ini selalu punya cara atau selalu punya jalan untuk bisa nggak terkalahkan dengan mudah lah, bahkan yang nggak bisa dianggap remeh juga gitu. Tapi sama ketika ketemu tim-tim ya gue nggak tahu ya, mungkin selevel sama Bournemouth ya, atau kayak mungkin ngadepin Brentford, Nottingham Forest, Bournemouth kayak bingung sendiri gitu. Benar, nah itu kan yang membuat posisinya Bournemouth di posisi yang sekarang kan itu gitu. Di awal musim mereka cukup berdaya, bahkan sempat waktu itu Ihsan bilang agak mengejutkan kalau misalnya Bournemouth bisa naik di 2 atau 3 besar, tapi sekarang ya emang agak sulit. Tapi memang klasemen di Premier League kan emang agak cair, Dev. Sekarang udah sampai 4 besar udah lumayan cair. Sampai 6 besar, tapi kalau kita bisa ngeliat Brentford di nomor 5, Everton di nomor 6 bahkan. Ya. Maksudnya kan tadinya kan kayak cuman sampai 5 doang nih kalau Liverpoolnya licin atau bagus lah. Tapi karena Liverpoolnya juga belakangan nggak konsisten gitu. Ya, jadinya sampai posisi 4 masih terbuka banyak nih untuk tim-tim di situ gitu. Iya, Liverpool harus menderita kekalahan dan di akhir pekan ini posisi mereka melorot deh. Melorot iya. Kan? Udah disalip MU sama Chelsea. Iya. Dan ini juga jadi perhatian khusus juga Bang DJ. Gue nggak tahu ya, banyak setelah siapa, Xabi Alonso, terus setelah siapa lagi gue lupa nama-namanya. Ada beberapa nama lah yang dikaitkan gitu loh Bang DJ sama bangku pelatihannya Liverpool gitu. Dan kayaknya gue sih pengen mantau ya gitu akhir musim nanti Arne Slot gimana nih masih di sini apa enggak? Iya, gitu masih di Liverpool, emang itu kayaknya bakal. Ya itu akan menjadi catatan tersendiri dari direksi Liverpool ya, karena musim ini kan mereka juga cukup jor-joran di bursa transfer. Itu dia. Tapi kok kayaknya jalannya mereka terutama di Premier League ya cuma kelihatan cerah aja di awal musim dengan 5 kemenangan beruntun. Setelahnya hanya akan jadi cerita karena mereka dengan mudah kalah juga gitu loh. Dan pernah kan 4 kali berturut-turut mereka tumbang di Premier League. Ya kekalahan sebenarnya membuat Arne Slot harus berpikir ulang karena tengah pekan ini juga dia akan main di Liga Champions. Ya oke, itu untuk Liverpool. Nanti Liga Champions kita rangkum di akhir aja ya. Setelah bahas Arsenal MU. Dan lanjut ke gue juga jujur agak terkejut juga Bang DJ ngelihat Chelsea bisa menang cukup nyaman lah 3-1 atas Crystal Palace. Dan gue kan sempat chattingan sama lu tuh, kayaknya gue babak kedua nih agak nggak sanggup nonton, nggak bisa nonton nih karena lagi ada. Kenapa? Lagi ada acara lah. Oh, lagi ada acara. Emang malam-malam itu ada acara lo? Acara apaan? Ya acara gue. Oh, gitu. Jadi gue sempat cuma bisa nonton. Gue takutnya kebanjiran, kan lagi musim banjir ya. Gue prihatin kalau emang banjir ya rumah lu. Nggak, kan semalam belum. Ya anyway, gue cuma bisa nonton babak pertama aja dan gue ngelihat cukup sengit di babak pertama itu Bang DJ. Ini udah kelihatan banget 5 match yang dibawain sama Ross Senior ini dari awal sampai sekarang. Line up-nya selalu berubah. Ya. Line up-nya selalu berubah. Gue juga nggak bisa bilang bahwa ketika melawan Arsenal di semifinal kemarin itu merupakan line up yang firm atau the winning team dari Ross Senior itu sendiri. Gue masih belum bisa bilang
Karena sampai di 5 match itu ya benar-benar rotasi terus Bang DJ. Ya mungkin ada andil dari tim medisnya Chelsea yang menghasilkan starting lineup tersebut, tapi selama pertandingan Chelsea di bawah senior ini berlangsung, selalu punya cara, selalu punya solusi lah Bang DJ ketika mereka deadlock lah, atau misalkan bagaimana mereka mengatasi tekanan atau pressing dari lawan, selalu bisa keluar dari situ. Dan itu membuat gue nggak sepenuhnya yakin juga gitu loh Bang J, tapi masih perlu dipantau lah si Rossoneri ini. Kan nanti belum ketemu City lagi, belum ketemu MU lagi, belum ketemu Liverpool lagi, bahkan belum ketemu Arsenal lagi di Premier League ya, terutama Bang DJ. Dan dia tinggal punya 2 langkah atau 2 match ke depan yang cukup krusial nanti di Champions League sama di leg kedua semifinal Bang DJ. Nah, itu justru match dan laga penting untuk Rossoneri di Chelsea. Yeah. Tapi untuk lawan Crystal Palace, karena gue nonton di babak pertama kemarin, ya kredit untuk Rossoneri dan Estevao Willian Bang DJ. Luar biasa sih. Ya, kalau gue ngeliat kemarin. Ya sebenarnya kalau gue ngeliat gini Dev, kalau lu tadi bilang apa yang diterapkan oleh Liam Rossoneri di 5 pertandingan dia bersama Chelsea. Ada, ini dari POV gue ya, bisa jadi berbeda karena lu fansnya. Tapi memang ada pendekatan yang cukup berbeda, basicnya tuh antara dia dengan Enzo Maresca. Gue ngeliat dalam 5 pertandingan terakhir, termasuk waktu kalah sama Arsenal sekalipun, Chelsea di bawah Liam Rossoneri tuh mainnya tuh lebih direct. Directnya vertikal. Dan kalau masalah yang lu bilang para pemain gonta-ganti, ya menurut gue itu sah-sah saja ya, mungkin situasi kondisinya. Tapi yang jelas ini gue nggak tahu apakah ini Chelsea yang sebenarnya gitu ya, yang zaman dulu tahun 80-an 90-an atau di zaman awal-awal musim. Awal-awal Mourinho juga kan ya gitu. Jadi kayak gue ngeliat ini Chelsea yang dulu nih yang gue lihat kayak gitu. Dan memang padahal kan pemain beda-beda ya, udah ganti generasi, udah nggak relevan lagi dengan mungkin gaya itu. Tapi ya itu yang terlihat seperti itu. Dan kalau kemarin menghadapi Crystal Palace, ya kita berpikir bahwa ini laga akan menjadi laga yang sengit memang. Sengit memang. Tapi bagaimana para pemain Chelsea menjaga jarak, kemudian melakukan serangan yang cukup cepat, langsung ke jantung pertahanannya Crystal Palace, dan itu berhasil gitu loh. Itu yang menurut gue menjadi catatan tersendiri. Lepas golnya cuma 1 di babak pertama, kemudian ketika dia dapat gol cepat lah, kurang lebih 5 menit, João Pedro di babak kedua udah bisa bikin 2 gol, kemudian udah bikin 3-0, Enzo Fernandez, itu sebenarnya udah membuat Chelsea lebih nyaman. Cuma jadi catatannya adalah justru ketika menghadapi Crystal Palace yang 10 orang. Benar. Nah di situ tuh menurut gua, iya kan? Ya itu salah satu penyakit lah, penyakit yang masih ke bawah gitu. Dari masalahnya kalau hari Minggu kadang apotek tutup, nggak ada obatnya. Nah itu yang bahaya itu kan. Iya. Kalau gua ngeliat situ, kalau lu ngeliatnya gimana? Kalau gua kebobolan di saat pemain lawan cuma 10 orang gitu. Kalau gua bagaimana cara kebobolan? Sepak pojok lagi. Nah, cara kebobolan ya Bang DJ. Chelsea dari ya bisa gue bilang beberapa bulan terakhir lah gitu. Selain ya kalau dulu kan di zaman Enzo Maresca, ketika lu udah unggul 1 gol biasanya lu banyak kebobolan tuh. Lu main menganggap 1-0 itu udah cukup aman dan udah nyaman gitu. Dan itu kan nggak bagus gitu. Pada akhirnya lu kebobolan dengan cara-cara yang kayak seharusnya bisa lu antisipasi, salah satunya dari sepak pojok atau bola-bola scrimmage gitu. Maksudnya beberapa gol dari Chelsea yang nggak bisa gue terima lah gitu, maksudnya harusnya bisa lu handle nih gitu ya. Dari gol-gol dari Arsenal juga kemarin waktu semifinal juga kan ada yang dari situ juga, ada yang dari scrimmage juga yang bisa lu antisipasi. Lawan Bournemouth yang seri 2-2 sama, yang bikin Enzo Maresca akhirnya pergi kan dari lemparan, apa itu harusnya bisa diantisipasi gitu. Dari City dari City juga beberapa kali suka dapat gol-gol kayak gitu. Jadi the way Chelsea kebobolannya Bang DJ yang lu nggak terima. Iya gitu. Tapi kalau lawan 10 main ya harusnya sih kan emang udah bisa diantisipasi dengan cukup oke lah. Tapi alhamdulillah kemenangan yang memastikan Chelsea melewati Liverpool, karena Liverpool udah kalah sama Bournemouth kan. Nah, sayangnya posisi Chelsea juga nggak bisa banyak berubah dengan selisih dengan Aston Villa, karena di saat yang bersamaan Aston Villa menang 2-0 lawan Newcastle. Gue nonton laga itu ketat juga, Dev. Laga itu sengit. Newcastle main di St. James Park sebenarnya juga punya banyak peluang. Tapi Emi Martinez menurut gue emang salah satu kiper yang kalau di performance yang terbaiknya, ini benteng tangguhnya Aston Villa. Iya benar. Nah ditambah lagi para pemain Aston Villa juga tampil ajak gitu ya. Morgan Rogers lagi-lagi juga menjadi salah satu pemain yang cukup punya andil. Buendia bagus.
Watkins bisa nemu gawangnya Newcastle United. Kemenangan yang membuat pasukannya Unai Emery akhirnya menyamai posisinya Manchester City. Dan itu sangat penting akhirnya di akhir pekan karena jaraknya juga jadi terpangkas dengan Arsenal. Ya sejak match terakhir di Premier League lumayan kompak juga nih Bang DJ. Aston Villa sama Manchester City terakhir kalah. City kalah sama MU, Aston Villa kalah sama Everton kan kemarin. Dan kemarin akhir pekan menang dua-duanya, jadi poinnya masih sama nih dua-dua tim ini. Di hari Minggu malam itu ada cocok logi lucu, Dev, yang gue sempat WhatsApp. Kan ada laga Brentford lawan Nottingham Forest. Oh iya benar. Crystal Palace lawan Chelsea. Newcastle lawan Aston Villa. Setengah babak, semua tuan rumah tertinggal 1-0. Oh gitu. Nottingham Forest unggul 1-0 kan. Chelsea juga, Aston Villa juga. Nah menariknya lagi, setelah laga selesai, tuan rumah kalah margin 2. Brentford kalah 0-2. Newcastle kalah 0-2, Crystal Palace kalah 1-3. 1-3 ya kan? Jadi tadi malam tuh, wah ini cocok loginya ada nih benang merahnya ini. Sama ditambah ya match yang akan kita bahas selanjutnya juga ini. Ya ini Manchester United, Arsenal yang udah paling ditunggu-tunggu lah. GGMU. GGMU ya. Doa gue supaya ngelihat MU bisa menang untuk menyelamatkan, bukan menyelamatkan ya, membuat musim terus sengit sampai akhir musim gitu. Kejadian. Dan lu tahu nggak lu? Ini gila kan Michael Carrick. 2 pekan, 2 pertandingan, ngelawan 2 tim pemuncak klasemen, dua-duanya dia menang. Benar. Ngeri kan? Michael Carrick loh. 3-2. Skor yang sama yang dia raih bersama MU saat ngalahin Arsenalnya Arteta waktu dia jadi caretaker. Oh iya. Iya. Kan waktu dia jadi 3-2 juga ya? Waktu dia jadi caretaker tuh dia ngalahin Arteta tuh Arsenal 3-2. Seri sama Thomas Tuchel Chelsea. Menang lawan Unai Emery, tapi Unai Emery waktu itu masih di Villarreal. Iya kan? Ini musim ini baru 2 pertandingan, Cing. Iya kan? Tadi pagi gua ketemu temen gua tuh yang fans MU, iya kan? Kalau ngelawan City sama Arsenal mah gampang banget. Wah, hujannya besok lawan Fulham. Biasanya tuh ngelawan tim-tim begini nih, ya kan? Baru MU kan bleek katanya kayak gitu. Tapi kita nonton kemarin emang ya waktu para pemain Manchester United melangkah memasuki rumput Emirates, gue emang nggak lihat mereka gusar. Iya kan? Justru mungkin Arsenal yang gila nih MU nih, ya kan? Dapat darah baru, darah segar. Dan kebukti meskipun Arsenal unggul lebih dulu. Meskipun Lisandro Martinez ya, itu kan golnya bunuh diri katanya. Dihitungnya bunuh diri. Iya, tapi dia menurut gue lagi-lagi loh, dia tampil baik loh. Seperti waktu dia menghadapi City. Ya kan duel sama Erling Haaland. Menurut gue kemarin juga tampil baik. Ya mungkin secara permainan nggak sebagus apa yang ditampilkan ketika lawan City ya kali mungkin. Ya beda atmosfer lah. Beda atmosfer ya. Cuman bagaimana para pemain MU ini memanage lawannya kan ibaratnya Arsenal sama City itu kan ya sebelum-sebelumnya lumayan cukup tanggul lah untuk 2 pemuncak klasemen. Iya, pemuncak klasemen gitu kan. Tapi sekarang ketika mereka ketemu sama mereka udah nggak ada rasa ingin melepas begitu aja gitu loh Bang. Maksudnya fighting spiritnya ketika dulu sama yang sekarang dipegang sama Michael Carrick tuh jauh berbeda jujur. Gue penasaran, tuh Michael Carrick ngomong apa sama pemainnya? Iya kan? Lu jago men, udah tuh mah. Masa lu jago men? Arsenal doang sih, iya kan? Ya sebenarnya banyak yang berpendapat bahwa Michael Carrick ini membawa suasana seperti ketika dia dilatih sama Sir Alex dulu gitu loh. Ya, terus terserah lah, pokoknya yang jelas kemarin para pemain MU tuh kelihatan bahwa ada darah baru, segar. Kayak nggak kelihatan MU yang bingung kikuk gitu loh. Termasuk waktu dia ketinggalan 1-0. Iya. Iya kan? Nggak, maksud gue dia membawa suasana itu secara main manajemen, secara atmosfer ruang ganti sama secara permainan juga Bang DJ. Betul. Maksudnya Michael Carrick tuh nggak menerapkan sistem atau permainan yang ribet, rigid, sistem apa gitu, enggak. Kelihatannya sih enggak gitu loh. Tapi bagaimana lo bisa memanfaatkan 1-2 sentuhan, bagaimana lo bisa memanfaatkan transisi juga. Betul. Bang DJ, dan itu dilakukan dan satu hal yang gue cukup apresiasi dari permainan MU ya, pressing Bang DJ. Benar. Iya. Benar. Itu mereka nggak membiarkan Arsenal tuh punya kemewahan dalam mendikte mereka gitu. Iya. Dan semua pemain tadi lo bilang Buemo pun ada tuh dengan
pressing-pressingnya tetap semua. Itu dia. Terus Bruno Fernandes juga gitu. Ya, Bruno Fernandes memainkan peran yang cukup baik ya. Walaupun sebenarnya dia juga mendapatkan gangguan sering banget dari para pemain Arsenal ya. Ya itu mah udah pasti lah gitu. Ya cuman kan terbukti dari apa namanya analisis yang gue bawa kemarin. Iya. Lu lama-lama kayak pandit internasional. Keren. Iya kan. Buktinya di atas lapangan dari pemain Arsenal Declan Rice yang bermain full time, bukan yang Odegaard gitu kan. Terus juga dari MU juga peran yang penting di situ ya bukan Odegaard main dari awal. Enggak maksud tapi enggak full time, enggak 90 menit kayak Declan Rice. Staminanya belum kembali seperti dulu Odegaard. Ayo whatever lah ya. Terus kan kontribusinya enggak dilihat secara penuh gitu. Terus juga Bruno Fernandes perannya kembali ke peran dia yang sebenarnya menjadi playmaker dan free roll di situ ya dia lihat sendirilah hasilnya itu luar biasa gitu. Ya ngelihat MU sekarang ya ngeri sih. Ya ini baru 2 pertandingan. Tadi gue mau cerita waktu tertinggal 0-1 nggak terlalu panik. Bahkan pemain Arsenal yang akhirnya ya kesalahan di lini belakang dimanfaatkan oleh Bryan Mbeumo. Dorgu bro, iya kan? Patrick. 2 pertandingan 2 gol ya? Iya. 2 pertandingan. Nah, dia sebelum lawan City sempat cetak gol lagi Bang DJ. Iya, enggak maksud gue dipegang Carrick. Iya kan? Dua match. Tendangannya kenceng loh. Gue inget zaman gue dulu tuh tendangan gitu tuh. Iya. Enggak maksudnya pemain lawan depan gue nendang gitu enggak bisa bukan gue. Ada pemain lawan nendang kayak gitu. Iya kan? Kuna juga gila David Raya lu kiper sepanjang musim paling enggak sampai pekan ke-23 mainnya sering bagus gitu kan. Iya. Kayak kiper baru kemarin itu. Patrick siapa nih? Ada julukan udah banyak nih. Lionel Cristiano Dorgu D5. Tapi jangan ada Kluivert-nya lah. Ballon Dorgu. Iya, Ballon d'Or. Ya tapi ini Senin yang paling meriah gitu. Meriah ya. Michael Carrick seakan-akan membawa kembali kata King itu loh. Iya kan? King MU. Enggak, gue emang fans MU ini sombong silakan deh. Gue pengen gabung malah sama mereka ya kan. Gila lo menang lawan City, lawan Arsenal. Ada beberapa hal yang pengen gue angkat nih. Iya kan? Iya. Terus untuk matahari hari Senin libur dulu aja biar disinari sama Manchester United. Ya elah. MU kan. Tapi MU emang luar kemenangan yang pantas deh. Kemenangan yang pantas. Mereka tahu tidak mudah menghadapi City, tidak mudah menghadapi Arsenal. 6 poin deh. Michael Carrick 6 poin. Iya. Gila kan? Baru sadar gue, gila ya Michael Carrick begitu jadi. Kalau nggak diganti Michael Carrick mah hancur ini. Ruben Amorim. Aduh, udah dah. Iya kan? Fans MU tiap Senin selimut ada nggak sih? Gue iya kan? Wow, 6 poin gitu. Makanya kata teman gue tadi, emang ujiannya belum di sini, Bang. Ujiannya lawan Fulham nanti. Lawan Fulham ya kan. Tapi ya kemenangan yang membawa mereka nomor 4. Dan lu percaya nggak? Kaget nggak ya? Dia udah menang lawan City, menang lawan Arsenal. Musim ini udah menang lawan Chelsea juga. Menang juga lawan Liverpool. Oh iya benar, itu yang mau gue bilang. Menang lawan Liverpool. Iya. Tinggal Spurs aja. Oh iya benar. Iya kan? 2 minggu lagi baru ketemu, abis lawan Fulham lawan Spurs. Itu yang tadi lu sebut adalah Manchester United berhasil mengalahkan tim-tim yang pernah juara-juara Bang DJ. Iya, maksudnya artinya gue mau bilang MU di masanya orang kan ngelawan MU gentar gitu. Beberapa tahun terakhir kan ngelawan MU coba kayak Brighton. Brighton kalau ketemu MU, ini poin gue nih. Poin gue. FA Cup terakhir tersingkir. Iya benar. Coba suruh sekarang telepon Brighton kalau ketemu sama Michael Carrick, kita bisa tunda dulu nggak gamenya? Gitu paling. Iya sih, tapi menarik lawan Fulham nih nanti. Iya, untungnya dia tengah pekan ini nggak main. Ya kan? Ya. Lagi-lagi di Eropa. Nonton dulu dari pinggir, ya kan? Arsenal yang akan main di Liga Champions. Dan kalau kita masuk Liga Champions, nih dah Liga Champions. Kalau pekan lalu kan City satu-satunya perwakilan dari Inggris yang gagal menang dan bahkan keluar dari 8 besar ya kan. Kalau masuk ke pekan terakhir ini, ya justru di Liga kemarin hanya City dan Chelsea yang bisa menang. 4 tim lain kayak Liverpool, Newcastle United, Arsenal, Spurs gagal meraih kemenangan. Tapi kalau kita ngomongin Arsenal di Liga Champions, ya udah nggak ada yang udah lolos dan kayaknya nomor 1 ya. Nomor 1. Udah pasti nomor 1 ya. Artinya gue nggak tahu apakah Mikel Arteta akan melakukan rotasi pemain, memberikan refreshment buat para pemain-pemain. Toh kalau dia menang ya udahlah gitu ya. Kalau kalah pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa seri aja, artinya poin mereka jauh lebih bagus
bukan jauh bagus, sedikit lebih bagus dari Liverpool di musim lalu benar. Ya. Yang menarik justru bagaimana Chelsea, Spurs, Newcastle United, ya kan? Satu lagi siapa? Liverpool. Bisa nggak mereka di pekan terakhir ini mengamankan 8 besar untuk lolos ke 16 besar tanpa jalur playoff? Nah, coba kita lihat laga-laganya. Chelsea ketemu Napoli. Ini yang paling berat nih Chelsea. Ini laga rame deh. Iya. Napoli kemarin habis bikin telur dadar sama Juventus ya kan. Nah sekarang tidak ada jalan lain buat Conte, dia harus mengalahkan Chelsea. Gua nggak tahu apakah dia ada dendam sedikit sama mantan klubnya, gua nggak paham. Tapi ini laga yang mainnya di mana? Main di Naples. Di Naples ya. Iya. Ya itulah yang lo sendiri gimana, optimis nggak? Kalau kalah Chelsea kelempar dari 8 besar. Iya, ya sebenarnya which is nggak apa-apa juga, masih dapat playoff kan. Masih playoff ya. Iya, kalau ini kan Napoli tadi barusan gue lihat ring 25 kalau gue nggak salah. 25, dia harus menang. Harus menang dan berharap tim-tim di atasnya. Nah itu dia. Iya kan? Maksud gue kalau untuk Chelsea sebenarnya kalau emang mau aman menang dan jumlah golnya harus lumayan banyak Bang Nije untuk Chelsea. Aman. Iya, karena beberapa tim di bawahnya ini itu kan ada Chelsea Barcelona. Berapa sih poinnya? 13 ya? Iya itu poinnya. Kalau dia kalah, Inter menang, Inter bisa ke atas. Poinnya sama kayak PSG, Newcastle, Barcelona, sama Sporting City ya, banyak sih gitu. Nah maksudnya poin-poin tim-tim yang di bawahnya City ini masih 12 ya? City 11. Iya, jadi kalau Chelsea 13. Kalah, itu dia. City menang bisa kebalik ya. Menang aja Chelsea nggak cukup gitu loh. Jadi harus misalkan ya minimal. Emang di bawah Chelsea ada yang 13 juga poinnya? Itu tadi Barcelona, Sporting, City. Itu di bawah Chelsea? Di bawah Chelsea. Poinnya sama 13? Poinnya sama, cuma beda selisih gol doang gitu. Iya. Nah makanya ya gue sih berharap dari tim-tim yang poinnya sama dulu nih. Iya, lo mah berharap tim lo duluan, jangan berharap orang lain dong. Oh enggak, maksudnya tim-tim lain seri aja gitu yang di bawah Chelsea. Jadi Chelsea menang tipis aja udah aman posisinya gitu Bang. Emang Chelsea menang lo Napoli? Lo kan harus mikir Napolinya harus menang. Napoli pasti mainnya parah ini, keren banget, abis-abisan pasti Rasmus Højlund kan? Iya, gue sih kan nggak begitu nonton Napoli banget ya gitu. Ya, tapi jelek kemarin lawan Juventus. Lah ya makanya gitu, maksud gue dan ditambah faktor Conte kalau di Eropa itu nggak seyang maksimal itu juga Bang DJ. Jadi dari 2 poin itu gue rasa sih, dan gue harap semoga di sini Rose Senior nanti menurunkan winning team dari Chelsea yang sebenarnya gitu, satu starting lineup full tim benar-benar biar ngadepin tim ini juga bisa dengan percaya diri yang lumayan tinggi gitu, optimis yang tinggi juga gitu. Ya salah satu kejutannya kan selain Chelsea bisa ditahan imbang sama Napoli, juga bagaimana tim-tim lain juga Bang DJ yang berhasil menang. Kejutan Chelsea ditahan imbang Napoli, gila. Iyalah. Iyalah, itu bentuk optimis lah. Iya, sama betul. Bagaimana tim-tim lain yang tadi poinnya sama Chelsea gitu Bang DJ. Itu kalau dari Chelsea gitu. Liverpool lawan siapa? Karabak apa Kairat ya? Hah? Liverpool. Kalau Karabak sama Kairat ya 2 tim ini. Karabak ya benar. Karabak tuh sebenarnya masih kayaknya poinnya udah 11 ya kalau nggak salah ya. Iya, Karabak tuh peluang untuk lolos ke 16 besar lewat jalur playoff masih terbuka sih. Masih terbuka ya. Justru Liverpool nomor 3 kalau nggak salah ya. Nomor 4 ya. Kan Liverpool ya menurut gua sih ya harusnya bisa menang ya. Mainnya di kandang sendiri kan? Iya. Di Anfield kan. Ya tinggal bagaimana Arne Slot mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya lah setelah kemarin kalah dari Bournemouth. Gitu iya. Spurs itu ketemu Frankfurt. Frankfurt udah pasti nggak lolos. Jadi ya ini hanya laga harga diri buat Frankfurt. Ya kita lihat apakah Spurs yang bisa menyelesaikan dengan baik apa enggak gitu kan. Spurs poinnya berapa sih? Di atas Chelsea. Di atas Chelsea kan? 14 ya? Nomor 5 dia 14 poinnya di bawah Liverpool. Ya kalau menang dia udah lolos berarti. Makanya. Newcastle di atas Chelsea poinnya sama 13. Lawannya siapa? Lawannya PSG. Waduh, ini ribet juga nih. Nah, PSG sama Newcastle tuh ya udah berat tuh, kalau PSG menang bisa jadi Chelsea kegeser. Kalau gagal menang lawan Napoli. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Cuman bisa ngisi posisi 7 doang nih Chelsea. Ya, Newcastle yang mesti inilah ya diowil lah ya, gimana Anthony Gordon dan kawan-kawan bisa meredam Paris Saint-Germain ya. Iya, kalau seri nih bisa-bisa PSG Newcastle turun dua-duanya. Ya. Kalau imbang karena bisa. Barcelona lawannya Copenhagen. Masa Copenhagen yang menang gitu ya, tapi itu kan kejutan kan kalau terjadi. Iya, Bodo Glimt bisa ngalahin Manchester City. Oh iya benar. Iya kan? Itu Sporting nanti lawannya Bilbao. Arsenal lawan siapa sih ngomong-ngomong? Kairat, Arsenal. Oh iya, Arsenal lawannya Kairat. Berarti bisa sempurna dia, ya kan?
bisa. Iya benar, Arsenal on KRL mainnya di Emirates. Big match siapa ya? Itu Chelsea Napoli. Ya, Chelsea ada Chelsea Napoli, Dortmund Inter. Ya ini moga-moga Inter bisa. Kalau gue sih udah ikhlas lah ya tidak lolos langsung lewat tanpa playoff ya. Tapi paling nggak kalau dia bisa menang, ini mengembalikan kepercayaan diri Labenia Mata ya. Christian Cifu, ayolah, masa lu nggak bisa sih menerapkan taktik terbaik menghadapi Dortmund. Kalah sama Liverpool, sama Atletico, sama Arsenal ya harusnya bisa menang. Gitu ya, pokoknya yang rame nanti di match day terakhir ya. Munchen ketemu siapa? Munchen ketemu PSV, mainnya di PSV. Karena sebenarnya kalau ngelihat 8 besar yang udah settle itu ya hanya Arsenal ya. Nomor 2 siapa sih? Nomor 2 Real Madrid apa? Madrid kayaknya juga udah bisa lolos ya kayaknya. Oh enggak, nomor 2 Bayern, 3 Real Madrid. Itu poinnya berapa mereka? Bayern 18, Real Madrid 15. Ya kayaknya lolos lah harusnya Real Madrid kan. Real Madrid nanti ketemu Benfica, mainnya di Benfica. Nah itu Benfica udah hampir pasti nggak lolos. Gue nggak ngerti deh masa depan Mourinho gimana nih di Benfica ya kan. Iya, kayaknya maksudnya dengan nama-nama tim tersebut kayaknya udah lolos sih gitu. Kalau gue ngelihat ya di atas kertas lah. Tapi yang rame yang tadi kita awal bahas ya posisi 6 sampai berapa 13 ini. Gitu. Karena dari posisi 9-24 akan masuk playoff. Ya gitu. Itulah ya, tengah pekan masih ada laga-laga di Eropa, termasuk juga di Europa League dan Conference League. Nanti mungkin kita akan bahas mungkin di akhir pekan ya. Tapi yang jelas ini Senin ceria, Senin gembira buat Manchester United. Kita terima undangan-undangan makan-makannya dulu lah gitu kan ya. Dan gue say thank you banget sih sama MU. Gue juga sebagai fansnya sih lagi. Gila lu. Bisa membuat sengit lah ini. Sengit ya, masih kontrol masih di tangan Arsenal, ya kan? Tapi kan jadi lebih rame aja. Dan MU, Chelsea, Liverpool juga akan bersaing untuk 4 sama 5 nih. Gila, udah lama gue nggak ngeliat keceriaan, kayak ada secerca harapan, optimisme di wajahnya para fans MU. Ini musim ini. Ya kan? Jadi buat lo kalau hari Senin ini jalan kemana-mana ngelihat fans MU agak sombong dikit, ya nggak apa-apa. Ya itu rezeki mereka. Gitu. Suruh dong tim lo bisa menang juga. Arsenal, City kalah lo 6 poin Michael Carrick. Ingat ujiannya lawan Fulham. Iya benar. Lawan Fulham gimana nih ntar nih? Fulham menang lawan Brighton. Iya. Ya udah. Tutup dulu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman atau sobat Halftime Break untuk edisi Halftime Break kali ini. Jangan lupa baca Harian Kompas dan Kompas ID. ID. Dan sebenarnya tadi gue mau bawain statistik. Iya kan? Apa itu? Dari Harian Kompas enggak cuman ini doang, dari berbagai segi Arsenal unggul tapi yang menang tetap MU gitu. Oh, salah ngapain Arsenal unggul kalah gitu kan. Ingat loh 2 kali Arteta lawan Carrick. Kalah. Oh sama ini juga soalnya ada beberapa rekor lah yang dicatat oleh Manchester United di bawah Carrick gitu. Ini kemenangan pertama Manchester United di Emirates terakhir tahun 2017 yang golnya Jesse Lingard yang benarin itu terakhir itu. Jesse Lingard sekarang di mana ya? Di kabarnya ya, rumornya mau ke Persib Bandung. Kamu bukannya pemain Polandia ke situ? Iya udah. Gila. Nanti mau dibawa ke Persib Bandung. Rumor mentah banget itu. Iya. Sekarang di Cina apa di Korea gitu mainnya. Iya. Gitu. Sama ini rekor juga bagi Manchester United lagi Bang. Iya. Emang rekor semua buat MU aja. Bener iya. Iya kan? Berhasil membobol gawangnya Arsenal dengan lebih dari 2 gol. Sejak tahun berapa ya? Sejak berapa match yang lalu gitu. Atau sejak berapa tahun lalu gitu. Mana ya? Ini tadi gue baca tadi. Baca aja biar clear. Oh sejak kapan? Sejak 3 minggu yang lalu ya kan, gak lama. Lu mah kadang-kadang masih gak bercanda lu. Ada mana ya udah hilang. Ya lu bacalah di Harian Kompas berarti ada baca di Harian Kompas ada di situ maksudnya. Iya. Lu bisa. Bukan tadi cuma di tab tuh. Mancing aja tuh, kan. Di tab ini doang, statistik doang. Benar. Gitu sama ini merupakan kekalahan Arsenal di kandang sejak musim ini, awal musim gitu. Oh, musim ini dia belum pernah kalah. Belum pernah kalah di kandang dan dikalahin sama the one and only King Manchester United. Dia kalah sama Liverpool udah. Sekarang kalah sama Manchester United. Iya. Oke, itu udah. Gila MU ya. Kita tutup dari MU lagi nih. Yoi. Selamat ya buat MU ya. Selamat buat MU. Tapi lo belum menang lo, MU belum menang apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Soalnya ada yang bilang, kalau pelatih caretaker sih emang begitu Bang, begitu dipermanenin ya jeblok. Kalau kata fansnya ini awal kebangkitan dari Tsunami Trophy Bang DJ. Kita ketemu lagi deh. Di Time Break edisi berikutnya ya. Dah.